Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Eduka. Belajar lagi, belajar terus, belajar bareng kelas Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sejarah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Lebih tepatnya adalah sejarah berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, pada video pembelajaran ini, sumbernya adalah buku paket kemuhammadihan ini, buku paket kemuhammadihan kelas 6 SD dengan tambahan buku-buku lain yang menunjang pembelajaran ini. Apa itu tapak suci? Tapak suci adalah bela diri Muhammadiyah yang mempunyai semboyan dengan iman dan akhlak, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, saya menjadi lemah. Ingat, semboyan dari tapak suci adalah dengan iman dan akhlak, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, saya menjadi lemah. Ini adalah semboyan tapak suci Putra Muhammadiyah, yang semboyan ini merupakan kesatuan dari tapak suci itu sendiri. Jadi ketika seorang anggota tapak suci mengikrarkan semboyan ini, berarti dia meyakini bahwa orang yang beriman itu mempunyai kekuatan yang lebih daripada orang yang tidak beriman, dalam arti dari segi spiritualitas dan dari segi fisiknya. Nah, tapak suci ini didirikan di Yogyakarta. Ingat, tapak suci ini didirikan di Yogyakarta. Kapan? Pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Juli 1963 Hijriah. Itulah tentang tapak suci. Dahulu Rasulullah SAW juga pernah bertanding gulat dengan Rukanah bin Abdul Yazid. Rasulullah pernah bertanding gulat. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu juga kuat secara fisiknya, secara mental dan spiritualnya juga kuat. Nah, ini di sini ada gambar-gambar atau foto-foto mengenai para pendekar tapak suci yang bisa diabadikan. Nah, ini di sini ada apa ini? Siapa? Gubernur DKI Jakarta. Beliau juga seorang anggota tapak suci. Ada Pak Amin Rais dan lain sebagainya. Kemudian sejarah berdirinya tapak suci Muhammadiyah. Nah, kapan sih tapak suci itu didirikan? Ternyata proses berdirinya tapak suci itu tidak serta-merta langsung jadi perguruan silat tapak suci, bukan. Akan tetapi proses. Pertama, dulu di Banjarnegara ada aliran pencak silat Banjaran yang dikembangkan oleh Kiai Haji Busro Syuhada. Nah, yang kedua, Kiai Haji Busro Syuhada itu mempunyai dua orang murid yang terkenal, dan mereka berdua adalah kakak adik, namanya Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Pada tahun 1925, Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib ini membuka perguruan karena keduanya itu sudah menjadi seorang pendekar yang kuat. Akhirnya mereka minta izin kepada Kiai Haji Busro Muqaddas selaku Busro Syuhada selaku gurunya. Mereka berdua ini minta izin untuk mendirikan perguruan silat
di Kauman, Yogyakarta. Apa namanya? Namanya adalah Perguruan Silat Cikauman. Cikauman di Yogyakarta. Karena letaknya di Kauman maka disebut Cikauman. Nah, salah satu dari murid padepokan atau perguruan pencak silat Cikauman ini adalah Muhammad Syamsuddin, yang kemudian Muhammad Syamsuddin ini izin kepada gurunya Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib untuk mendirikan perguruan tapak suci juga, perguruan pencak silat juga. Nah, perguruan pencak silatnya Muhammad Syamsuddin ini disebut dengan perguruan Seranoman. Seranoman. Lokasinya di mana? Lokasinya adalah di sebelah utara Kauman, Yogyakarta. Jadi masih tetanggaan. Di Kauman itu ada banyak pencak silat ternyata. Bukan hanya Cikauman, bukan hanya Seranoman. Nah, kemudian lahirlah dari perguruan Seranoman pimpinan Muhammad Syamsuddin ini, lahirlah seorang pendekar muda dari perguruan Seranoman yang bernama M. Zahid atau Muhammad Zahid. Nah, Muhammad Zahid ini itu mempunyai murid juga. Jadi Muhammad Syamsuddin itu mempunyai murid namanya Muhammad Zahid. Muhammad Zahid ini mempunyai murid juga namanya Muhbari Irsyad. Nah, ini terkenal pendekar Bari Irsyad. Muhammad Bari Irsyad. Ini pendekar. Muhbari Irsyad ini minta izin kepada gurunya lagi untuk mendirikan perguruan Kasegu. Nah, selain itu Kasegu ini merupakan nama senjata di perguruan tapak suci. Nanti yang menciptakan adalah pendekar Bari Irsyad ini. Senjata dari Kasegu ini yang diciptakan oleh pendekar Bari Irsyad ini diciptakan dengan ciptaannya sendiri, dengan maksudnya buatannya sendiri. Senjatanya ini bertuliskan Muhammad. Kemudian yang kelima, pada tahun 1963, tiga perguruan ini yang ada di Kauman, Cikauman, kemudian Seranoman, dan perguruan Kasegu ini gabung menjadi satu. Dengan nama Perguruan Tapak Suci. Perguruan Tapak Suci. Pada tanggal 31 Juli 1963 atau 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah di Kauman, Yogyakarta. Nah, inilah cikal bakal berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Pada tahun berapa? 1963. Kemudian pada tahun setelahnya, pada tahun 1964, Tapak Suci ini akhirnya berkembang. Kemudian diterima oleh Muhammadiyah sebagai organisasi otonom. Muhammadiyah. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi. Jadi dulu Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini belum bergabung sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Namun sejak tahun 1964 baru bergabung menjadi organisasi otonom Muhammadiyah. Jadi ini adalah sejarah Tapak Suci yang kita pelajari pada mata pelajaran kemuhammadiyahan ini. Sekarang tugas dari video pembelajaran ini adalah silakan kalian semua tuliskan sejarah berdirinya Tapak Suci Muhammadiyah ini
Sebagaimana yang kamu pelajari dalam buku dan video ini, tuliskan ceritamu di buku tugasmu. Tuliskan ceritamu di buku tugasmu. Ingat ya, yang namanya cerita itu bukan hanya satu baris, dua baris, tetapi berbaris-baris. Bahkan bisa sampai satu halaman. Itu namanya cerita. Jadi kalau cerita cuma satu baris, dua baris, itu namanya bukan cerita. Oke, silakan tugas ini dikerjakan dengan baik. Jika ada yang belum paham dalam video ini, silakan boleh diputar kembali agar semakin paham. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya. Barangkali bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.